Pemirsa, pesta belanja akhir tahun dimulai dengan Hari Belanja Online Nasional 99. Gelaran diskon besar-besaran di berbagai situs belanja online ini menjadi momen yang ditunggu para konsumen untuk mendapatkan barang dengan harga miring. Setiap 9 September, berbagai situs belanja online bersaing memberikan diskon atau promo besar-besaran dalam Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas 99 yang membuka rangkaian pesta belanja akhir tahun di setiap tanggal cantik. Baik barang kebutuhan sehari-hari, perlengkapan rumah tangga, sampai tiket pesawat dan penginapan pun dijual dengan harga miring atau dengan promosi yang menggiurkan. Tentu hari ini menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang sudah mengincar ingin membeli barang tertentu. Lagi ngeborong makeup aja sih Mbak, kayak bedak, lipstick, terus parfum, paling gitu aja. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk belanja online ini berapa Mbak? Kira-kira nggak sampai 200.000 sih Mbak. Misalnya kayak saya nih beli baju nih, misalnya beli sweater. Nah, yang harganya misalnya kayak 8.000 harga normalnya. Nah, pas di Harbolnas ada diskon tuh bisa nyampe 40%. Nah, itu juga plus ada ongkirnya, malah free ongkir gitu. Kalau saya belanja mingguan aja saya keluar bisa 500.000 belanja mingguan. Tapi kalau yang ada bulanan juga, bulanan tuh bisa 2 atau 3 juta. Gitu. Kalau hari ini khusus gitu Bu, ada harga lebih yang dikeluarkan atau berapa Bu? Karena kan ada diskon, ada banyak diskon, nah saya manfaatin diskonnya aja gitu. Iya, saya pikir ada perbedaan harga yang lumayan ya, artinya menguntungkan bagi ini, ya menguntungkan customer lah katakanlah ya. Saya melihat memang kalau kayak gini setiap saat kan customer diuntungkan gitu. Cuman kadang-kadang kan sosialisasi mengenai Harbolnas ini kan tidak semua orang tahu ya. Hanya kalangan anak muda terutama yang lebih banyak tahu. Sebelumnya di akhir tahun 2019 lalu, transaksi Harbolnas berhasil mencatatkan nilai transaksi lebih dari 9 triliun rupiah. Kini di masa pandemi, akankah geliat transaksi belanja online tetap tinggi? Tim TV One mengabarkan. Ya, siapa sih yang nggak tergiur dengan diskon belanja online ini? Tapi hati-hati, salah-salah bukannya untung, malah buntung masuk jebakan diskon. Lalu bagaimana menyiasatinya? Kita akan berbincang dengan perencana keuangan, ada Mike Rini Sutikno. Selamat sore Mbak Mike. Selamat sore, Agita. Iya Mbak Mike, mungkin bisa dikasih deh gimana tips dan triknya untuk menghadapi diskon gede-gedean ini. Gimana nih Mbak? Ya, kalau udah tanggal 1, 1, 2, 2, 9, 9, waduh, sampai 12, 12, wah itu udah berdebar-debar gitu. Karena memang betul-betul menggiurkan sekali barang-barang yang dipasang di Harbolnas ya, bisa 40, 60 60% penurunan harganya. Tapi memang mesti hati-hati ya, karena ternyata barang itu mungkin bukan barang baru tapi barang yang sudah lama. Nah, intinya sih begini ya. Kita harus sebagai konsumen itu kita mesti perhatikan sebelum belanja online, sebelumnya, pada saat belanja, dan sesudahnya. Jadi jangan cuma fokus pada saat belanjanya aja, tetapi justru persiapan sebelum belanja. Jadi ada persiapannya, ada pada saat belanjanya, dan sesudahnya juga kita perlu perhatikan. Nah sebelum belanja, kita tentu perlu bikin rencananya dulu. Kalau belanja tanpa rencana itu cuma ngabisin duit aja, sebab kita mudah tergiur dengan berbagai promo diskonnya. Ya. Jadi belanjalah sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa sih gitu? Biasanya jadi nggak semua barang sebenarnya kita butuhkan. Nah, tapi terutama barang-barang yang akan membantu kita untuk bekerja lebih baik, belajar lebih baik, melaksanakan kegiatan produktivitas lebih baik, saya kira itu perlu diprioritaskan ya. Kalau sudah punya listrik A, terus perlu mau beli listrik B, C, dan D, nah itu kan sebenarnya hanya keinginan aja. Jadi pilih-pilihlah Anda memilahkan antara yang ingin dan yang butuh dan prioritaskan kepada yang butuh dulu. Habis itu baru pilih promo belanjanya apa gitu. Jadi jangan sampai nanti tersesat gitu saat belanja. Nah, promo belanja ini ada cashback, ada buy one get one, ada free ongkir gitu. Nah, mungkin Anda bisa mendapatkan kombinasi, tapi tidak semuanya gitu. Tidak semua promo diskon bisa Anda raih, tapi beberapa
kombinasi di antaranya, sehingga betul-betul Anda tidak hanya mendapatkan barang yang memang berkualitas tetapi dengan harga miring, tapi juga Anda mendapatkan manfaat-manfaat yang lain dari transaksi belanja pada saat Harbolnas. Oke, artinya tadi Mbak Mika mengatakan ada persiapan, kemudian pada saat belanja gitu ya Mbak. Nah, satu pertanyaan juga nih Mbak, gimana sih caranya kita tahu ini beneran diskon atau ini beneran kualitasnya asli? Gimana menyingkapinya Mbak? Nah, makanya sebelum belanja itu kita window shopping dulu. Tapi ingat ya, pada saat window shopping ini kita cuma lihat-lihat aja, membandingkan antara e-commerce yang satu dengan yang lain, seller yang satu dengan seller yang lain ya. Jadi kita pada saat membuat perencanaan belanja, misalnya barang A, kita budgetnya misalnya katakan 300.000, barang B 500.000. Nah, kita cari itu barang A dan B ini harganya berapa nih di pasaran, dan kemudian juga dicari yang di toko ini sama yang di toko itu barang yang sama harganya beda apa enggak. Kalau barangnya sama, harganya sama di toko yang berbeda, baru lihat promonya mana yang lebih menguntungkan. Tuh. Ya, jadi itu dilakukan survei dulu lah, intinya gitu, window shopping ya, window shopping dulu bandingkan harga, sehingga pas tanggalnya dia Harbolnas efektif, Anda sudah tahu dan gak buang-buang waktu, kan biasanya juga waktunya terbatas. Oke, artinya kita juga harus bisa membandingkan ya Mbak, antara satu platform dengan platform yang lain, juga harus disesuaikan dengan budget kita begitu ya Mbak, pada saat persiapan dilakukan ya? Betul, budget dulu, jadi jangan langsung main hajar barangnya. Waduh, karena gini ya, kan bukan cuma transaksi tunai belanja aja, tapi juga biasanya banyak fasilitas kartu kredit tuh, banyak fasilitas cicilan. Nah itu yang membuat kita kalau kita belanja merasa kita punya uang lebih gitu buat belanja, padahal itu kan cicilan. Nah, masalah budget nih Mbak, kalau misalnya ternyata ada satu barang yang kita incar, mungkin memang belum darurat gitu ya Mbak, tapi ini barangnya langka banget penawarannya. Lantas bagaimana kita menyingkapi untuk dari budgetnya? Apakah ada pos anggaran yang bisa dipakai dulu gitu Mbak? Mbak Gita, kalau nggak butuh jangan beli. Tetap sesuai kebutuhan ya, meskipun langka. Kalau langka gimana Mbak? Kalau nggak butuh ya jangan beli. Oke, meskipun belum darurat ya. Ini yang sering kali jadi semacam apa ya, dramanya itu pas saat Harbolnas itu di situ gitu. Nah sehingga, nah makanya ketika kita berbelanja itu benar-benar harus sesuai kebutuhan. Jangan kita terfokus kepada ininya, kelangkaan barangnya gitu promonya, kelangkaan barangnya. Jadi nanti event Harbolnas itu bukannya bikin Anda tambah hemat, malah bikin Anda tambah boros. Oke, ini bisa menjadi catatan nih bagi para masyarakat yang mau mengincar diskon. Jangan fokus ke langka barangnya, tapi fokus ke budget dan seberapa urgennya ya untuk membeli barang ini ya Mbak ya. Betul sekali. Oke, ya. Terima kasih banyak ya, terutama. Ada prioritasnya. Makasih banyak Betul. Mbak Mika Rini Sutikno sudah memberikan kasih. tips dan trik untuk masyarakat yang akan berburu diskon nanti.